Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, Suparno, JGP Angkatan 7, SD Negeri 1 Sembukan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Wonogiri. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan kegiatan wawancara dengan 2 orang kepala sekolah jika mereka menghadapi kasus yang mengandung dilema etika. Selamat. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Bambang, saya ini ada tugas dari kegiatan CGP. Untuk memenuhi tugas tersebut, saya harus melakukan wawancara dengan Bapak. Mohon maaf sebelumnya ya Pak, mungkin mengganggu waktunya sebentar untuk wawancara yang kami rencanakan. Enggak apa-apa, monggo silakan. Ya, kasus pindah Pak, untuk dalam hal ini saya mau menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan kapasitas Bapak selaku kepala sekolah dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan ini biasanya ada beberapa keterampilan yang harus dikuasai, dan kami ditugaskan untuk survei langsung ke bawah kepada yang bersangkutan kaitannya dengan proses pengambilan keputusan yang biasa Bapak lakukan. Yang pertama, Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Oke, baik Pak Ono, kami ingin menjawab dari pertanyaan yang pertama. Untuk kasus-kasus yang dikelompokkan di dalam etika dilema tersebut, yaitu apabila kita dihadapkan pada 2 persoalan yang mana 2 persoalan itu sama-sama memiliki suatu kekuatan dasar atau aturan yang mana kita harus memilih salah satunya, sehingga kita memilih salah satu ini dengan berbagai pertimbangan yang matang dan juga akurat, Pak. Sehingga diharapkan nanti di hasil akhir dari permasalahan itu dapat terselesaikan sesuai dengan harapan kita. Sedangkan untuk kasus yang dikelompokkan pada rujukan moral, itu apabila kita dihadapkan pada 2 persoalan yang mana satu persoalan itu sesuai dasar atau aturan yang jika kita harus memilihnya, dan satu persoalan tidak ada aturannya dan kita kadang harus memilihnya. Walaupun tidak ada aturannya, kita memilih satu yang tidak diatur oleh aturan dengan berbagai pertimbangan yang matang dan akurat, dan juga demi kemanusiaan dan keterdaulatan, sehingga diharapkan nanti hasil akhir dari permasalahan itu dapat terselesaikan sesuai dengan harapan kita. Demikian mungkin jawabannya yang disampaikan pada Pak Ahmad. Bapak, yang kedua, mungkin selama ini Bapak dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama yang mengandung dua hal tadi, mengenai dilema etika maupun rujukan moral, bagaimana Bapak menyikapinya dalam ketika dihadapkan dengan situasi yang seperti itu, Pak? Ya Pak Karno, terima kasih. Ya, kami sebagai institusi di satuan pendidikan harus bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, ya, terutama untuk kasus-kasus yang mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau mungkin sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Contoh misalkan kasus etika dilema, misalnya sekolah mendapatkan bantuan DAK rehab bangunan misalnya. Di situ pada proses pengerjaan rehab itu bisa diserahkan kepada pihak sekolah untuk diswakelola. Nah, kebetulan dari pihak sekolah ada 2 pihak yang memiliki akses bisa mengelola sebagai mitra sekolah. Contoh, misalkan ada komite dan ada pihak masyarakat di luar komite. Ini pasti akan ada sebuah persoalan. Apakah pekerjaan ini akan diserahkan ke komite sekolah ataukah nanti
diserahkan kepada pihak masyarakat di luar komite, yang mana kedua-duanya ini sama-sama tidak melanggar aturan. Kami berpikir jika pekerjaan ini kita serahkan ke komite pasti ada plus minusnya, dan jika diserahkan ke masyarakat di luar komite juga ada plus minusnya. Tetapi kita harus berpikir yang agak jauh. Jika suatu pekerjaan diserahkan kepada komite, padahal kita juga dituntut untuk mengawal suksesnya pekerjaan baik dari segi kualitas dan kuantitas, maka biasanya jika komite yang mengerjakannya seandainya ada kekurangan dan kesalahan, mungkin kita ada rasa sungkan atau tidak enak jika akan menegurnya. Tetapi jika yang mengerjakan masyarakat di luar komite, jika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita bisa juga menegur, mungkin bisa mengkritik ataupun juga memberikan masukan tanpa ada rasa sungkan, sehingga pekerjaan bisa diselesaikan sesuai dengan harapannya. Sedangkan contoh kasus yang dilema moral, itu misalkan ketika sekolah kami di tengah perjalanannya ada kelas yang belum atau tidak ada gurunya karena mungkin pensiun ataukah karena gurunya mutasi ke sekolah atau sebagai kepala sekolah, maka kami harus memutuskan solusi. Ya jujur, ketika kami memutuskan suatu solusi kadang tidak sesuai aturan main. Memang ada contoh, memang ada putra dari daerah lulus S1 yang mau berjuang atau mengabdi mengajar di SD, sedangkan pemerintah tidak memperkenankan seorang kepala sekolah untuk mengangkat guru atau WP atau yang lain. Tetapi di sisi lain, anak didik butuh seseorang figur guru yang setiap saat bisa bertatap muka di depan kelas tanpa harus ditinggal-tinggal ke sana kemari. Dan di sisi lain, alumni perguruan tinggi yang sudah lulus ingin sekali mengabdi tanpa mengharap imbalan apapun. Maka atas dasar kemanusiaan itulah kami mengambil sikap atas kebijakan yang tidak sesuai dengan aturan. Barangkali itu yang mungkin dapat kami sampaikan untuk pertanyaan berikutnya. Jadi Bapak, terima kasih untuk pertanyaan yang kedua. Oke. Baik Bapak, untuk selanjutnya langkah-langkah ataupun prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini ketika menghadapi masalah seperti itu? Ya, terima kasih. Ya, sebenarnya kalau langkah atau prosedur yang kita lakukan selama ini itu sangat simpel, Pak. Yang pertama, kita menerima laporan. Ya. Kemudian yang kedua, kita catat. Dan setelah kita catat, mungkin ada beberapa hal yang perlu kita evaluasi. Kemudian kalau ketika ada suatu masalah, kita koordinasi. Baru kita untuk memutuskan sebuah solusi bersama. Itu mungkin prosedur yang kita lakukan selama ini. Terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan menghadapi kasus-kasus yang mengandung dilema etika? Ya, terima kasih. Untuk hal-hal yang kami anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika sebenarnya banyak. Tapi di sini kami sampaikan beberapa antara lain, yaitu satu, adanya terjaganya kondusivitas kerja, kemudian adanya ketepatan target kerja, dan juga ketercukupinya kualitas suatu pekerjaan. Itu secara simpelnya seperti itu. Terima kasih Bapak. Terus selanjutnya Bapak, untuk yang keenam, apakah Bapak ataupun hal-hal apa yang merupakan tantangan ketika Bapak menghadapi satu kasus dilema etika dalam pengambilan keputusannya, itu seperti apa Bapak? Ya. Hal yang kami anggap sebagai tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika sebenarnya ada, tetapi secara kuantitas tidak signifikan.
dan secara kualitas pun tidak ada yang dirasa sangat penting. Nah, komunikasi kami kepada pihak-pihak terkait selalu dilakukan secara kontinu dan transparan. Itu yang harus kita kerjakan walaupun mungkin ada beberapa tantangan. Berarti intinya lebih pada komunikasi yang Betul, hidup ya, transparan dan juga komunikasi itu yang kami lakukan terus menerus gitu ya. Betul, secara kontinu. Baik Bapak, kemudian kalau menghadapi sebuah kasus begitu ya Pak, biasanya apakah ada tata urutan ataupun jadwal tertentu Bapak ketika menyelesaikan kasus tersebut? Mungkin sebagai gambaran, mungkin ada tahapan-tahapan yang harus dilalui begitu Bapak? Terima kasih. Jadi jika terjadi semacam kasus dilema etika, kami tidak ada sebuah tata kala atau jadwal tertentu, tetapi jika ada masalah kita langsung berkoordinasi segera bersama secara kolaborasi. Adapun bentuk dan prosedurnya itu disesuaikan dengan permasalahan yang terjadi saat itu. Jadi kembali lagi kepada sistem koordinasi gitu Pak. Tadi komunikasi yang efektif tadi, kemudian tidak menunda ya ketika ada masalah segera untuk diselesaikan tanpa ditunggu-tunggu nanti dan seterusnya. Kemudian Bapak menindaklanjuti selanjutnya yaitu mungkin ada hal-hal yang sudah terbangun di sekolah ini ketika menghadapi masalah tersebut itu hal-hal apa yang mungkin mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan ketika menghadapi kasus dilema etika ini? Ya betul, memang ada Pak, yaitu kita itu bekerja secara tim atau teamwork. Untuk itu semua pihak yang terlibat dalam tim ya kita ajak berdiskusi, kita ajak ngomong bareng bagaimana ini enaknya, bagaimana sebaiknya yang kita lakukan, dengan cara apa kita melangkah, ini perlu kita komunikasikan selalu dan itu terus dilakukan secara kontinu begitu. Nah, komunikasi dan hubungan baik yang terjaga gitu Pak. Komunikasi efektif, hubungan baik yang terjaga, kemudian tadi tidak menunda ketika ada permasalahan harus segera diselesaikan. Bapak dari proses pengambilan keputusan ini bagi kami untuk mungkin bisa di-sharekan gitu Bapak, kira-kira dari ini semua menghadapi dilema etika ini prinsip apa yang Bapak pegang? Ya, terima kasih Pak. Ya dari awal tadi sudah kami sampaikan bahwa prinsip-prinsip itu memang perlu kita kita kembangkan untuk seluruhnya. Yang pertama itu satu, komunikasi. Yang kedua, kita duduk bersama ya. Kemudian kalau sudah duduk bersama kita bisa berbincang-bincang, ngomong bersama ya, kalau ada masalah kita selesaikan. Kemudian transparansi ya, kejujuran ya, itu perlu. Dan juga kita karena namanya kegiatan, kita laporkan progres di setiap ada kesempatan. Ini bagaimana kemajuan kegiatan ini. Kalau progresnya dirasa kurang sesuai dengan harapan kita, ya kita genjot lagi. Kita perlu komunikasikan lagi. Dan juga pembelajaran yang kami dapatkan dalam mengambil keputusan itu ya seperti itu, untuk bisa mengambil keputusan secara dilema etika. Seperti itu Pak Parno yang bisa kami sampaikan hari ini. Ya Bapak, terima kasih atas waktunya dan juga bantuan Bapak dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami Bapak. Mudah-mudahan yang Bapak sampaikan tadi bisa menjadi pelajaran buat kami juga Bapak untuk belajar dalam menyelesaikan kasus yang ada di dalamnya ada dilema etika maupun rujukan moral. Dan yang tidak kalah pentingnya Bapak, dari yang Bapak sampaikan tadi dalam menghadapi situasi tersebut tadi, kata kuncinya lebih di komunikasi,
kemudian transparansi, kejujuran, kerjasama sebagai tembok menjadi kata kunci yang harus kita ya, pegang. dan dilaporkan setiap step progresnya. Dilaporkan step by step secara berkelanjutan sehingga tidak ada yang tercecer gitu. Betul, ya, betul. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak. Mohon maaf atas mengganggu waktunya. Sama-sama. Dan terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Amin, sebelumnya saya mau mengganggu istirahat Bapak, minta waktunya Bapak, karena saya punya tugas dari CGD untuk melakukan wawancara kepada sekolah di sekitar sekolah saya Bapak. Iya. Ada yang bisa saya bantu? Ya Bapak, saya mau mengajukan beberapa pertanyaan yang kaitannya dengan tugas Bapak selaku kepala sekolah. Baik, insya Allah akan saya jawab sebatas kemampuan pengetahuan saya. Terima kasih Bapak. Pertanyaan yang pertama Bapak, mungkin selama ini untuk kepala sekolah dalam pimpinan pembelajaran selaku kepala sekolah tentunya tidak lepas dari proses pengambilan keputusan Bapak. Mungkin selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang harus Bapak selesaikan yang mengandung dilema etika maupun rujukan moral? Baik, untuk mengidentifikasi sebuah kasus yang mengandung dilema etika ataupun rujukan moral, yaitu dengan cara memperhatikan kasus tersebut terlebih dahulu. Jika dalam sebuah kasus itu mengandung pertentangan sebuah nilai kebijakan, dalam kasus tersebut ada pertentangan. Yang keduanya merupakan suatu kebenaran, maka hal itu yang saya pahami sebagai sebuah dilema etika. Kemudian satunya tentang rujukan moral, itu suatu kasus yang satu itu mengandung kebenaran atau tidak bertentangan dengan hukum, sedangkan satunya itu walaupun itu suatu secara moral itu adalah suatu hal yang bagus, yang baik, yang mungkin juga dibutuhkan, tapi itu melanggar aturan yang ada di pemerintah ini. Itu yang kasus yang saya pahami tentang tadi rujukan moral. Terima kasih Bapak.
semua pihak, khususnya warga sekolah itu sendiri, baik itu kepala sekolah, guru ataupun penjaga. Sehingga dengan mengetahui hasil keputusan itu, semua warga sekolah, khususnya kepala sekolah, guru dan penjaga, tahu kronologinya bagaimana, langkah-langkah yang diambil bagaimana, sehingga semua warga sekolah tersebut merasa memiliki Handar ini sebagai warga sekolah yang berkewajiban untuk menjaga kelangsungan sekolah tersebut. Baik Bapak, jadi di sini dalam setiap pengambilan keputusan yang kepala adalah koordinasi dengan semua pihak, melibatkan semua pihak. Iya, betul. Baik, terus selanjutnya Bapak, langkah-langkah ataupun prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, terutama dalam menyelesaikan suatu kasus, Bapak? Iya. Langkah-langkah atau prosedur yang biasa saya lakukan dalam mengambil sebuah keputusan, khususnya kepentingan sebuah kasus yang menyangkut kepentingan sekolah, biasanya saya awali dengan mengidentifikasi masalah tersebut. Kemudian saya cari faktanya, fakta yang terjadi bagaimana. Kemudian setelah itu saya lakukan pembahasan bersama teman-teman untuk mencari tahu. Mungkin mereka bisa memberikan masukan, saran agar masalah tersebut bisa segera terselesaikan dengan sebaik mungkin. Begitu. Bapak sudah punya protap ya, Iya. dalam menyelesaikan sebuah kasus gitu. Kemudian Bapak, hal-hal apa saja mungkin yang selama ini Bapak anggap efektif ketika mengambil keputusan untuk kasus-kasus yang menyangkut dilema etika maupun juga moral? Terkait hal-hal yang saya ambil dalam berbagai kasus-kasus, khususnya tentang dilema etika, yang paling efektif menurut saya dalam pengambilan sebuah keputusan adalah segera merespon sebuah kasus tersebut, jangan ditunda-tunda agar masalah itu tidak terus melebar, apalagi sampai merugikan warga sekolah ataupun peserta didik, sehingga masalah-masalah tersebut cepat diambil solusi sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar, semuanya bisa melihat sisi baiknya ataupun sisi buruknya, sehingga keputusan yang diambil tadi benar-benar sesuai yang diharapkan semua pihak. Begitu. Baik Bapak, dalam hal ini Bapak sudah mempunyai pandangan terkait penyikapan sebuah kasus, kemudian bagaimana langkah efektif yang bisa diambil untuk segera menyelesaikan kasus. Selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak, yang merupakan tantangan tersendiri dari Bapak untuk menyelesaikan satu kasus yang di dalamnya ada atau mengandung dilema etika? Dalam mengambil suatu keputusan memang pasti ada tantangan ataupun konsekuensi yang harus diambil ataupun sisi negatif yang harus kita rasakan dari sebuah keputusan yang diambil. Menurut saya yang merupakan sebuah tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang tadi dilema etika, kita harus mempersiapkan diri
khusus itu yang menyelesaikan ataupun standar prosedur itu untuk menyelesaikan sebuah kasus yang selama ini Bapak jalani? Iya. Terkait itu, selama ini saya tidak membuat pengelolaan spesifikasi kasus yang mengandung dilema etika ataupun yang mengandung rujukan moral saja. Tapi saya hanya membuat pengelolaan berdasarkan besar kecilnya masalah, berdasarkan akses atau dampak yang ditimbulkan. Jika sebuah masalah dampaknya luas dan melibatkan banyak pihak, saya akan lebih hati-hati dalam pengambilan keputusan. Tetapi kalau dampaknya cuma mungkin hanya sebatas warga sekolah untuk kepentingan sekolah, mungkin saya beserta Dewan Guru bisa langsung mengambil keputusan. Tapi kalau dampaknya lebih luas terhadap masyarakat juga, mungkin juga bisa melibatkan komite serta warga di sekitar sekolah. Begitu. Terima kasih Bapak. Luar biasa berkaitan dengan pengelolaan yang menjadi prioritas penyelesaian dari setiap kasus yang biasanya Bapak hadapi. Kemudian Bapak selanjutnya mungkin dalam selama ini ketika menyelesaikan sebuah permasalahan ataupun kasus yang di dalamnya ada dilema etikanya, gitu. Mungkin Bapak ada seseorang ataupun faktor-faktor apa menurut Bapak yang hal itu mempermudah ataupun membantu dalam menyelesaikan atau dalam mengambil sebuah keputusan. Iya. Dalam mengambil sebuah keputusan seperti tadi di depan sudah saya sampaikan, pasti saya selalu melibatkan Dewan Guru termasuk karyawan. Nah, selama ini dari pengalaman yang saya lakukan dengan kekompakan Dewan Guru, ya, kejujuran, keteladanan semua warga sekolah, dengan komunikasi yang bagus, yang sehat, ya, termasuk warga sekitar sekolah, itulah faktor-faktor yang menjadikan keputusan yang kami ambil selama ini, ya paling tidak sampai dengan saat ini tidak ada pertentangan dari mereka-mereka yang tidak cocok dengan keputusan-keputusan yang kami ambil tersebut. Intinya faktor terutama adalah kekompakan kami warga sekolah, baik kepala sekolah, guru, karyawan, juga warga sekitar sekolah. Komunikasi selalu dijaga dengan baik sehingga keputusan yang diambil pun juga nanti akan menghasilkan keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan dan tentunya juga untuk kemanfaatan semua warga sekolah. Baik Bapak, terakhir Bapak, Ya. dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, menurut Bapak pembelajaran apa yang bisa diambil gitu ya, dalam mengambil sebuah keputusan yang mengandung dilema etika? Iya. Menurut saya, pengalaman dari berbagai pengalaman dalam mengambil sebuah keputusan, baik itu yang mengandung dilema etika ataupun rujukan moral tadi, yang paling mendasar dari itu semua adalah komunikasi yang baik, komunikasi yang sehat dari semua warga sekolah dan warga masyarakat sekitar sekolah. Karena komunikasi yang baik yang sehat itu yang menjadikan pemantik munculnya ide-ide, pemantik munculnya, ya, pemecahan masalah-masalah yang dihadapi, sehingga masalah-masalah yang dihadapi itu akan dapat terpecahkan, akan dapat diambil solusinya
Demikian kegiatan wawancara saya dengan 2 orang kepala sekolah tentang bagaimana beliau menyelesaikan berbagai kasus, terutama yang mengandung dilema etika. Semoga kegiatan wawancara tadi bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.